بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة في الله، الحديث الثاني عشر، hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Dan sudah kita ceritakan sedikit tentang biografi Abu Hurairah pada hadis-hadis yang telah lalu, maka tidak perlu diulang lagi. Radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Naam. Ya, ini adalah sikap kita dan termasuk adab kita kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Mendoakan mereka. Ya, karena jasa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ikhwani, sangat besar. Mereka jihad, memperjuangkan agama Islam, mengorbankan jiwa, ya, harta untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian membaca sirah perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka memperjuangkan agama Islam, sungguh sangat menakjubkan. Yang hal itu mewajibkan kepada kita untuk mendoakan kepada mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya mengajarkan kepada kita untuk mendoakan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah menyebut tentang keutamaan para muhajirin dan ansar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita, ya, mereka berkata, "Ya Allah, ya, ampunilah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan." Siapa orang-orang yang mendahului kita dalam keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah generasi yang pertama kali mengikuti Nabi, beriman kepada Nabi, berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam demi tegaknya agama Islam, sehingga nikmatnya Islam kita rasakan bersama. Ya, oleh karenanya, barang siapa yang mencela para sahabat, tidak mendoakan para sahabat, bahkan melaknat para sahabat, maka mereka adalah pada hakikatnya bukan seorang muslim. Tidak ada seorang muslim pun yang mencela para sahabat. Kata Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullah dalam riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Kifayah, "Idza ra'aita rajulan yat'anu fi ashabi Rasulillah fa'lam annahu zindiq." Kalau engkau melihat seorang yang mencela satu saja dari seorang sahabat Nabi, maka ketahuilah dia adalah seorang zindiq. Zindiq itu apa? Seorang yang KTP-nya Islam tetapi hatinya adalah hati kafir, munafik. Dia menampakkan keislaman tetapi pada hakikatnya adalah apa? Seorang yang non-muslim. Kenapa? Karena kalau seorang sudah mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ini mencela kepada Allah Subhanahu wa taala, mencela kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencela kepada syariat Islam, mencela kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mereka anggap celah, bahkan sebagian kelompok seperti Syiah Rafidhah mengkafirkan para sahabat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kafir sebagai pembela Islam? Ya, generasi yang menyebarkan Islam. Ini celaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan celaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam temannya adalah orang yang kafir, dan celaan kepada syariat. Karena syariat ini ternyata dibawa oleh orang-orang yang tidak pantas untuk membawa.
Jadi dampak, ya, konsekuensi dari mencela para sahabat bukan sepele. Oleh karenanya, ya, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang kita yakini adalah doakan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, setiap kali kita disebut para sahabat Nabi, kita doakan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang berjasa. Bahkan Nabi SAW melarang untuk mencela para sahabat. La tasubbu ashabi, dalam riwayat Muslim. Ya, tatkala ada seorang sahabat yang mencela sahabat, Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf. Lalu dikatakan oleh Nabi SAW, la tasubbu ashab, jangan kalian cela para sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, lau anfaqa ahadukum, ya, uhudan dhahaba mil'a uhudin dhahaba ma balagha nisfa ahadi ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, seandainya salah seorang di antara kalian, ya, jadi umat selain sahabat Nabi Muhammad SAW, berinfak emas segede sebesar gunung Uhud, maka ini tidak sebanding dengan apa? Pahalanya para sahabat. Satu mudnya, ya, satu mud, yaitu satu dua telapak besar seorang yang sedang, ya, atau setengahnya, tidak sebanding. Karena perjuangan para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah sebagai pejuang pertama, orang yang memperjuangkan agama Islam yang pertama, tentu adalah berat dan sangat berat sekali. Lihatlah sirah bagaimana Nabi SAW di awal-awal Islam, ya, bagaimana para sahabat Nabi SAW mendapatkan rintangan, tantangan, cobaan yang tidak ringan, ya. Semua itu kalau kita pelajari, maka akan menjadikan kepada kita bersyukur kepada Allah SWT, dan jadikan kepada kita untuk bangga memiliki pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan seperti para sahabat Nabi SAW. Ya. Nah, qala Rasulullah SAW. Abu Hurairah termasuk para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, yang banyak meriwayatkan hadis. Oleh karena itu orang-orang Syiah sangat benci terhadap Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seperti yang sudah kita singgung. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisnya singkat, ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sedikit katanya, tapi hadis ini kalau kita terapkan, Masya Allah, mencakup luas. Kata Nabi, min, di antara husni islamil mar'i, kebaikan Islam seorang, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya, ya, tidak penting baginya. Min husni, termasuk kebaikan, menuju min husni Islam, termasuk kebaikan Islam. Artinya Islam ini memiliki banyak kebaikan. Termasuk di antara kebaikannya adalah ini. Jadi min di sini bermakna apa? Sebagian, ya, di antara. Seperti wa minan nas, di antara manusia ada yang mengatakan ini, yakni min ba'din nas, sebagian manusia, tidak semuanya. Termasuk juga ini, termasuk kebaikan Islam. Islam memiliki kebaikan yang banyak. Salah satu di antaranya adalah apa yang dicantumkan oleh Nabi dalam hadis ini. Nah, oleh karena itu dari hadis ini dapat kita ambil faedah bahwasanya Islam adalah agama yang memiliki banyak kebaikan. Dan itu benar. Islam adalah agama yang memiliki banyak kebaikan. Syariat-syariat, ya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya merupakan syariat yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan hikmah, penuh dengan keadilan. Ya, banyak sekali dalam hukum-hukum Islam, ya, syariat-syariat Islam kalau kita pelajari ternyata menyimpan banyak sekali kebaikan dan keadilan bagi hambanya. Sekalipun mungkin bagi sebagian orang ini bertentangan. Saya ambil contoh satu saja yang sekarang santer dibicarakan oleh orang, yaitu masalah poligami. Seorang lelaki dalam agama Islam boleh menikah lebih dari satu. Ya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i
mathna wa thulatha wa ruba. Dalam surat An-Nisa. Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang bolehnya seorang lelaki menikah lebih dari satu. Batas terakhir yaitu berapa? 4. Dalam Islam diperbolehkan. Dan ini termasuk keindahan Islam, kebaikan Islam. Sekali bagi sebagian orang, apa? Aib. Poligami aib. Atau mendolimi para wanita dan sebagainya, seperti yang banyak didengungkan oleh orang-orang yang menentang agama Islam. Padahal kalau mereka mau menelusuri tentang hikmah di balik poligami, banyak sekali hikmah dan faedahnya. Apa alasannya seorang lelaki boleh menikah lebih dari satu istri? Disebutkan oleh Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullah dalam Adwa'ul Bayan. Ya. Salah satunya kenapa? Karena jumlah wanita itu sensus menunjukkan bahwasanya jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Kaum lelaki banyak yang kerja, ya, jihad, perang, ya, keluar, sehingga banyak yang kecelakaan, banyak yang mati, sehingga para wanita jumlahnya lebih banyak, ya, jumlahnya lebih banyak. Lah, tinggal dua pilihan. Apakah kita akan membiarkan para wanita tidak menikah, ya, janda, tidak memiliki suami yang menafkahi mereka, ataukah kita membiarkan mereka terjerumus dalam perbuatan-perbuatan nista, atau yaitu apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa poligami. Kan begitu. Hikmah yang kedua, faedah yang kedua dari poligami atau alasannya, ya, tahu sendiri bahwasanya kalau para wanita itu banyak waktu liburnya. Ada di sana musim datangnya bulan, ya kan? Yang paling banyak sampai 15 hari, itu paling banyak. Ya, paling kebanyakan, maksudnya batas terbanyak para fuqaha mengatakan 15 hari, tapi itu tidak benar. Tergantung kepada para wanita sendiri. Ada yang cuma seminggu, ada yang 5 hari libur, ya kan? Nanti kalau nifas libur lagi, ya kan? Belum lagi kalau misalkan sakit, ya, hamil dan sebagainya. Dan sebagai seorang lelaki, ya, kadang ingin menunaikan hajatnya. Dan kalau dia ingin menunaikan hajatnya, pas istrinya dalam keadaan seperti itu, ya. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan sang suami akan mencari cara yang haram, ataukah, nah, apa yang dihalalkan oleh Allah Taala seperti tadi, yaitu apa? Menambah jumlah lagi. Tentunya itu dengan syarat, ya, kalau dia mampu adil, sebagaimana yang disyaratkan dalam Al-Quran. Ya, kalau nggak mampu adil nggak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Demikian juga hikmah-hikmah yang lainnya, membantu para wanita dan sebagainya. Banyak sekali hikmah-hikmahnya. Jadi agama Islam adalah agama yang penuh dengan kebaikan, keadilan. Ya, Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini kebaikan, semua kebaikan itu dibangun dalam dua ini, keadilan dan kebaikan. Ya, ini jadi termasuk min husni islamil mar'i, dapat kita ambil faedah bahwasanya Islam ini agama yang baik. Semua syariat Islam, kalau ada syariat Islam, ya, itu adalah baik. Entah menurut akal kita nanti tidak baik, atau sebagian orang bersuara tidak baik, ya, tunggu dulu. Yang penting saya harus meyakini kalau itu memang syariat Islam, saya yakin itu adalah baik, ya. Terus nanti kita cari, entah diketahui oleh orang atau tidak, ya. Karena tidak semua orang mengetahui kebaikan. Selanjutnya, min husni islamil mar, husn, kebaikan Islam. Islam, kalau disebut kata Islam, seperti yang sudah kita singgung dalam hadis yang kedua, ya, kalau disebut Islam berarti mencakup iman, gitu kan? Disebut Islam mencakup iman. Berarti di sini Islam mencakup amalan-amalan yang zahir dan mencakup amalan-amalan yang batin, luar dan dalam. Ya, yang luar misalkan seperti puasa, sholat, zakat, haji, ya. Demikian juga yang batin seperti masalah akidah, keyakinan, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Ini tempatnya di dalam hati. Dan Islam mencakup semuanya. Yang zahir dan batin. Karena kaidah kita, apabila disebut Islam, maka mencakup iman. Disebut iman, mencakup Islam. Kalau disebut dua-duanya, baru berbeda. Apa kaidah bahasa Arabnya? Idza ijtama'a taraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dua-duanya disebut, maka terpisah. Jadi Islam sendiri, iman itu sendiri. Kalau disebut Islam sama iman, seperti dalam hadis Jibril, ada Islam, ada iman. Berarti Islam itu adalah amalan-amalan yang zahir. Adapun iman, amalan-amalan yang batin. Tapi kalau disebut satu saja, Islam saja, mencakup iman. Iman saja mencakup Islam. Seperti lafaz fakir sama miskin. Dan lafaz-lafaz sejenisnya. Baik. Min husni islamil mar'i. Husn. Kebaikan, ihsan. Apa ihsan itu? Ihsan min husni islam al-mar'. Ihsan yaitu kalau seorang melakukan konsekuensi Islam tadi, yang zahir dan yang batin. Dia melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia adalah seorang yang muhsin, orang yang baik. Dan kalau dia tidak melakukannya, berarti dia bukan muhsin, tapi musi, orang yang jelek. Oleh karena itu di sini dibagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak semua Islam itu adalah husn, tidak semuanya, tidak semua orang Islam itu melakukan kebaikan Islam. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam, tarkuhu ma la ya'ni. Tapi tidak semua orang melakukannya. Kalau dia melakukan konsekuensi Islam, dialah muhsin. Tetapi kalau dia tidak melakukannya, maka dia bukan seorang yang muhsin. Baik. Min husni islamil mar'i. Termasuk kebaikan Islam seorang, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya. Tidak berfaedah baginya dalam ucapannya. Ma di situ apa? Mausul, meninggalkan. Tarkuhu itu adalah masdar. Ma adalah mausul. Nakir yang bersifat termasuk sighatul umum. Umum. Jadi ma mencakup umum, baik apa yang tidak berfaedah baginya dalam ucapan maupun perbuatan. Contoh seperti ucapan yang tidak ada faedahnya banyak sekali. Ngomong-ngomong yang tidak ada faedahnya. Ngerumpi sana sini yang tidak ada faedahnya. Atau berbicara masalah-masalah yang tidak ada faedahnya. Ini mencakup dalam ucapan, masuk dalam hadis ini. Saya akan berikan beberapa contoh praktek para ulama bagaimana menggunakan hadis ini termasuk umum. Di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala diceritakan bahwasanya seorang ulama Andalus yang namanya Sabtun, termasuk ulama Andalus. Suatu saat ketika dia di dalam majelis ilmunya, datang sebuah kertas pertanyaan. Pertanyaan itu berisi tentang timbangan nanti di akhirat. Timbangan di akhirat itu terbuat dari emas atau perak. Dilihat sama dia kertas tersebut, lalu dibalik, ditulisi jawabannya apa? Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Serahkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedah, apa faedahnya? Timbangan ini terbuat dari emas atau perak, tidak ada urusannya. Termasuk pertanyaan juga yang kadang ditanyakan. Nanti kita beriman bahwasanya orang yang setelah meninggal dunia nanti ada adab kubur. Ada pertanyaan, Pak, pertanyaannya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, atau pakai bahasa Inggris? Jawabannya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la. Nggak ada faedahnya. Kalau dijawab pakai bahasa Arab, loh, saya nggak bisa bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab gimana?
Saya jadi teringat cerita dulu. Sudah saya sampaikan ya seorang nenek tua itu yang dia berangan-angan untuk mati di Mekah. Ya seorang kita kan keyakinannya kalau mati di Mekah, wah, masuk surga kali gitu ya keyakinannya. Dia nggak mau apa? Nggak mau pulang. Sudah waktunya orang haji udah pulang, dia nggak mau pulang. Ditanya sama seorang, Bu, kenapa tidak mau pulang? Jawabnya, saya pengen mati di sini. Dikatakan sama teman tersebut, Bu, di sini malaikatnya tanyanya pakai bahasa Arab. Oh, kalau gitu saya nggak bisa bahasa Arab, pulang aja dah. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedah. Termasuk praktek yang kedua, para ulama bagaimana menjadikan pertanyaan-pertanyaan tidak faedahnya masuk dalam min husni islamil mar'i. Dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyah saya membaca ketika pembahasan bagaimana para ulama berselisih pendapat tentang mana yang lebih utama, malaikat atau nabi. Malaikat atau nabi. Ada yang mengatakan malaikat yang lebih utama karena mereka tidak, ada yang mengatakan nabi yang lebih utama karena begini dan begitu. Apa kata penulis Syarah Aqidah Thahawiyah, Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi? Masalah ini tidak ada buahnya, tidak ada hasil yang dapat kita petik darinya. Entah ini yang lebih utama atau itu yang lebih utama, nggak ada faedah yang dapat kita petik. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini sekedar contoh praktek, dan semua permasalahan apa saja yang tidak membuahkan faedah bagi kita masuk dalam apa? Hadis ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini permasalahan-permasalahan ilmiah. Demikian juga permasalahan-permasalahan tidak ilmiah. Saya kasih contoh kadang pertanyaan sebagian kawan, mana yang lebih duluan? Ayam dulu atau telur dulu yang keluar? Ayam dulu. Enggak, telur dulu. Ayam kan dari telur. Telur dulu. Telur kan dari ayam. Apa faedahnya? Ada faedahnya. Al-ilmu bihi la yanfa' wal jahlu bihi la yadur. Mengilmui tentangnya enggak ada faedahnya, enggak bermanfaat. Bodoh tentangnya juga enggak memadorotkan. Enggak ngerti juga enggak apa-apa gitu. Jadi pokoknya permasalahan apa saja yang tidak ada faedahnya masuk di dalam min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Karena ma di sini adalah umum. Umum. Apalagi ini kalau yang tidak ada faedahnya, bagaimana dengan yang malah membahayakan? Kalau yang tidak ada faedahnya saja Nabi menganjurkan kepada kita untuk meninggalkannya, bagaimana dengan apa? Yang membahayakan? Tentu lebih. Seperti orang-orang yang mempelajari filsafat, ilmu kalam, tidak ada faedahnya, yang malah membingungkan. Ini sudah mendingan kalau nggak ada faedahnya, tapi ini malah membingungkan dan malah menyesatkan. Yang malah menyesatkan. Ilmu kalam, maka itu dia masuk seperti hukum apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayat sihir. Yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Orang-orang yang mempelajari filsafat, ilmu kalam, itu seperti halnya orang-orang yang mempelajari ilmu sihir. Yata'allamuna ma yadurruhum, mereka mempelajari apa yang tidak bermanfaat bagi mereka, tetapi malah apa? Memadaratkan diri mereka sendiri. Oleh itu orang-orang yang mempelajari filsafat bingung-bingung. Enggak gila aja, alhamdulillah. Merusak diri sendiri dan merusak orang lain. Oleh itu lihat tokoh-tokoh ahli filsafat, jangankan yang kelas teri lah gitu ya, yang tokoh-tokoh dulu saja yang begitu hebat, bingung. Lihat bagaimana kesudahan seperti Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad Fakhruddin Ar-Razi, dan tokoh-tokoh ilmu kalam yang lainnya. Mereka dalam kebingungan. Al-Imam Al-Ghazali bingung. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi bingung. Al-Juwaini bingung. Kesudahannya bingung. Enggak ada hasil yang mereka lakukan. Apa kata Fakhruddin Ar-Razi dalam sebuah syairnya? Dia mengatakan tentang taubatnya tapi beliau bertaubat. Demikian juga Imam Al-Ghazali, demikian juga Al-Juwaini, dikisahkan bahwasanya mereka bertaubat. Ar-Razi termasuk imam yang hebat di dalam filsafat, tetapi dia bingung. Simak apa yang dia katakan.
nihayatu iqdamil ukuli iqalu wa aksaru sa'yil alamina dhalalu wa arwahuna fi wahsatin min jusumina wa ghayatu dunyana adaw wa wabal wa lam nastafid min bahsina tula umrina siwa an jama'na fihi kila wa qalu. Ya, dia mengatakan akhir dari mengedepankan akal adalah keruwetan, ruwet malahan. Ya, orang yang mengedepankan akal, dikit-dikit pakai akal, tidak memakai dalil, ya, bahkan lebih mengedepankan akal daripada dalil, ini adalah ruwet jadinya. Wa aksaru sa'il alamina dhalalu, kebanyakan usaha manusia adalah kesesatan. Ya. Wa arwahuna, dia mengatakan pengakuannya, wa arwahuna fi wahsatin min jusumina, ya, roh-roh kami dalam ketakutan, kebimbangan. Kenapa? Karena orang-orang ahli filsafat dia tidak yakin, ya, lain dengan orang-orang yang beriman dengan Al-Quran dan hadis, dia yakin betul. Tapi kalau orang-orang ahli kalam, dia enggak yakin dalam hatinya. Orang-orang yang mengatakan misalkan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, ya, sekalipun dia sampai berbusa ngomong Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, tapi sebenarnya dalam hatinya, ya, mesti ada keraguan dengan keyakinan tersebut. Oleh karena itu seperti tokoh mereka tadi, Imam Al-Juwayni rahimahullah, ya, diceritakan dalam biografinya, tatkala dia mengajar kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Lalu ada seorang muridnya yang mengatakan, yaitu Al-Hamadani, dia mengatakan, ya Ustaz, okelah sampean mengatakan apa namanya Allah Subhanahu wa taala sekarang di mana-mana. Udah tinggalkan dalil, tinggalkan akal. Tapi bagaimana dengan apa yang telah menetap dalam hati ini? Ya, tidak ada seorang pun yang berdoa dan dia mengangkat tangannya kecuali dia menjumpai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Tatkala seorang yang jujur berdoa, ya, dengan tulus, ya, dia akan merasakan Allah Subhanahu wa taala yang dia doai ini di mana? Di bawah. Seorang mengangkat tangan. Ini tandanya bahwasanya dia meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Kalau ke bawah, ini kan? Nih. Bagaimana? Udahlah tinggalkan ini apa namanya pakai akal atau pakai dalil. Bagaimana cara menghilangkan apa yang telah mengakar di dalam hati ini? Tidak ada seorang pun yang berdoa kecuali dia mendapati dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala adalah tinggi di atas langit. Ya. Akhirnya kemudian apa? Dia mengatakan hayyaronil hamdani, hayyaronil hamdani. Ya, Hamdani ini bikin pusing saya aja. Ya, bikin bingung saya. Lalu dia pergi ngambil sandalnya. Yang alhamdulillah setelah itu di akhir hayatnya dia juga apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hasilnya orang-orang yang pelajari ilmu-ilmu yang tidak ada faedahnya. Wa ghayatu dunyana adaw wa wabal. Ya. Puncak dari dunia kami adalah ya ini kebingungan. Ini pengakuan tokoh mereka, ya. Walam nastafid min bahsina tula umrina. Kami tidak mengambil faedah, ya, selama sepanjang umur kami. Selama kami menuntut ilmu filsafat ini sepanjang umur tidak mengambil faedah sedikit pun. Siwa an jama'na fihi kila wa qalu. Kecuali hanya mengumpulkan apa? Kila wa qal. Ini ngomongnya ini begini, ngomongnya itu begini. Tidak ada qala Allah, qala Rasulullah. Padahal itulah ilmu yang yakin. Oleh karena itu tanamkan kepada diri kita dalam beragama ini, tanamkan apa? Beragama di atas dalil. Jangan ambil yang lain-lainnya. Qala Allah, qala Rasulullah. Al-ilmu qala Allahu, qala Rasuluhu. Qala as-sahabatu laysa bit-tamwih. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa ra'yi faqih. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu. Dan apa yang dikatakan oleh para sahabat, yakni pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat adalah orang yang paling mengerti tentang agama. Bukanlah ilmu kalau kamu mempertentangkan antara ucapan Allah dan Rasul dengan ucapan atau pendapat logika manusia. Misalkan ini ditatangkan, ini dalilnya Pak. Wah, tapi kiai itu ngomongnya begini. Ini bukanlah suatu ilmu. Kamu mempertentangkan antara dalil dengan
ucapan seorang yang tidak bisa dijadikan pegangan. Baik. Ini min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama tadi, bahwasanya Islam adalah agama yang memiliki beberapa kebaikan. Ya, oleh karena itu sebagian para ulama menulis tentang kebaikan-kebaikan Islam. Di Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di punya buku tentang Mahasinuddin. Mahasinuddin, kebaikan-kebaikan agama. Itu penting, ya. Kita mengenal kebaikan-kebaikan Islam, ya. Keindahan-keindahan agama Islam ini penting, ya, untuk memahamkan kepada masyarakat. Karena ya ikhwani, masyarakat kita butuh untuk pemahaman kepada agama, pemahaman kepada Al-Quran, memahami Al-Quran dan hadis, ya. Dan ini sangat mengenaskan. Banyak orang kita, ya, Muslim, tapi hanya sekedar identitas saja. Dan ini sudah diketahui oleh orang-orang kafir. Sebab orang kafir mengatakan, ya, dia mengatakan jangan kalian segan-segan untuk mengkristenkan orang Islam. Karena orang Islam yang faham tentang Islam, Al-Quran, itu enggak lebih dari 10%. 10%. Setuju enggak? Ya? Enggak lebih dari 10% yang faham tentang Al-Quran. Dan itu tidak jauh. Di Indonesia banyak yang tidak memahami Al-Quran. Bahkan baca Al-Quran aja masih banyak yang belum bisa. Udah gede, udah SMA gitu, suruh baca Al-Quran nggak bisa. Itu banyak. Ya, apalagi untuk apa namanya, mengartikan atau tafsirnya. Waduh, itu mah kiai kerjaannya. Ya, kiainya aja mungkin kadang juga banyak juga yang nggak ngerti. Ya, udah kelas tinggi itu. Baik, ini kenyataannya. Ya, oleh karena itu merupakan tanggung jawab bagi setiap orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjuang. Ya, untuk berjuang. Sebagaimana nanti dalam hadis yang lain, sebagaimana kita cinta terhadap diri kita sendiri, kita cinta terhadap orang lain. Ya, kita semuanya senang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagaimana kita senang mendapatkan hidayah tersebut, mari kita tularkan kepada saudara-saudara kita juga. Ya, nah begitu. Selanjutnya yang kedua, diambil dari faedah hadis ini adalah orang yang meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya, baik dalam ucapan maupun perbuatan, ya, dalam urusan agama ataupun dunia, maka Islamnya adalah Islam yang baik. Kalau tadi saya contohkan meninggalkan perbuatan yang tidak ada faedahnya dalam ucapan, demikian juga dalam perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedahnya tinggalkan. Ya, bagaimana kita mengetahuinya ini ada faedahnya atau tidak? Ya, antum tahu sendiri. Balil insanu ala nafsihi basira, ukur. Kita mengucapkan, kita mengamalkan, kita ukur apa faedahnya. Ya, oleh karena itu menakjubkanku perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Madarijus Salikin. Ya, tatkala beliau membahas tentang musik dan nyanyian, ya, dia lalu mengatakan, memberikan suatu kaidah, ya, semacam kaidah bagi kita. Dia mengatakan, bagi seorang yang bingung tentang suatu amalan, apakah ini boleh dilakukan ataukah tidak? Ya, jadi ini hukumnya apa, boleh atau tidak? Ya, maka hendaknya dia melihat kepada buahnya, ya, dan melihat kepada madaratnya. Hendaknya dia menimbang. Kalau dia melakukan ini, apa faedahnya? Dan apa madaratnya? Dampak negatifnya dan dampak positifnya apa? Ya, kalau memang ada positifnya, tetapi negatifnya lebih banyak, maka tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala kemudian apa? Menghalalkannya. Ya, ada segi positifnya, tapi cuma dikit, madaratnya banyak. Positifnya 1, tapi negatifnya 10. Tidak mungkin kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkannya. Ya, contohnya banyak kaidah ini. Contoh misalkan seperti minum khamr. Yas'alunaka 'anil khamr. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Katakan bahwasanya dalam perjudian dan khamr tersebut ada dosa. Tetapi ada manafi'u lin-nas, ada manfaatnya juga. Perhatikan. Di situ dikatakan oleh wasa ism, dosa. Wa manafi, tetapi ada manfaat-manfaat, pakai jamak lagi, manfaat. Jadi
Khamr itu ada manfaatnya. Khamr ada manfaatnya untuk penghangat tubuh mungkin ya. Kalau apalagi pas dingin-dingin gini, wah, untuk menghangatkan pakai minum gitu. Ya, sehingga di sebagian tempat disebut masyrubat rohani, ya, minuman rohani. Khamr itu. Ya, disammunaha bi ghairi ismiha. Mereka menamainya dengan bukan namanya. Tapi sekalipun demikian, apa kata Allah SWT? Innamal khamru wal maisir wal azlam ridsun min amali syaitan fajtanibuha la'allakum tuflihun. Itu contohnya. Jadi sekalipun khamr perjudian itu ada manfaatnya, tetapi ingat, ya, itu adalah lebih berbahaya. Ya, madarnya lebih besar. Termasuk amal syaitan, perintah setan dan sebagainya. Jadi kita lihat, demikian juga dalam amalan-amalan yang lainnya. Kita lihat apa faedahnya dan apa madaratnya. Contoh misalkan main catur misalkan. Ya, main catur, remi. Ya. Ditimbang. Ini hukumnya apa ini? Ditimbang aja sendiri. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Ngasah otak katanya. Ngasah otak, ya. Tetapi di sana madarat-madarat yang lain banyak melalaikan, ya, dari kewajiban. Dan orang kalau sudah kecintaan dengan seperti itu, maka sangat berbahaya. Baik. Selanjutnya, faedah selanjutnya, pemahaman terbalik dari hadis ini. Kalau tadi anjuran meninggalkan apa yang tidak ada faedahnya, berarti pemahaman kebalikannya, mafhumnya adalah hendaknya bagi seorang muslim untuk beramal, ya, berusaha melakukan, ya, hal-hal yang bermanfaat. Tadi suruh untuk meninggalkan hal-hal yang sia-sia, berarti apa? Lakukan yang bermanfaat. Ucapan-ucapan yang bermanfaat. Ya, perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Inna minan nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillah mafatihul lil khair, maghaliqul syarr. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu ada yang menjadi pembuka kebaikan-kebaikan dan penutup kejelekan-kejelekan. Dan ada yang sebaliknya. Ya. Di antara manusia juga ada yang membuka kejelekan-kejelekan, menutup kebaikan-kebaikan. Ada. Ya. Tergantung kepada usaha manusia. Ya. Baik. Jadi pemahaman hadis ini, ya, mafhumnya adalah hendaknya seorang itu menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat, mengucapkan ucapan-ucapan yang bermanfaat, baik bermanfaat atau baik ucapan-ucapan yang baik dalam zatnya maupun hasilnya. Ucapan baik itu kadang ada zatnya. Zatnya baik memang. Seperti baca Al-Quran. Gak ada baca Al-Quran gak baik. Ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala baik. Ya. Ada yang ucapan itu baik tapi dari hasilnya. Jadi seperti ucapan-ucapannya mubah. Ya. Tetapi dia bertujuan untuk misalkan menghibur teman. Ya, atau menyenangkan tamu dan sebagainya. Ya, mengucapkan ucapan yang tidak ada, yang memang bukan zikir, bukan juga dakwah, bukan juga, tetapi ini adalah ucapan yang nanti menjurus kepada apa? Kebaikan. Hasilnya adalah untuk kebaikan. Maka ini juga termasuk yang bermanfaat, termasuk yang diperintahkan di dalam kebaikan. Demikian juga perbuatan. Ya, sama saja. Selesai. Saya ada pertanyaan. Ya. Itu tergantung kepada orang-orangnya aja. Ada yang menghukumi makruh, ada yang menghukumi haram. Bahkan ada yang mengatakan masuk dalam hukum ahkamul khamsah. Ahkamul khamsah, ya. Jadi ada wajib, ada mustahab, ada makruh, mubah. Itu semuanya masuk dalam hukum rokok. Jadi rokok itu kadang haram. Kalau memang orangnya memang sudah sakit tapi tetap rokok saja. Nah ini haram. Kadang makruh. Ya, kadang bisa wajib. Gimana bisa wajib? Misalkan dia kalau tidak ngerokok, ya, waduh, nggak bisa kerja, nggak bisa sholat malahan. Nanti sholat malah nggak khusyuk. Wajib. Nah, ada mustahab, ada mubah. Ini ikhwani, sebenarnya permasalahan tentang rokok ini adalah permasalahan apa namanya istilahnya hawa nafsu saja. Ya. Sebenarnya nggak usah banyak kita berjidal dengan mereka tentang masalah rokok. Sebenarnya orang-orang perokok pun sebenarnya mengakui
Bahwasanya rokok itu adalah memadaratkan dan sebenarnya. Cuma hanya sekedar syahwat dan sulitnya mereka berlepas diri darinya. Ya. Oleh karena itu tanamkan, jangan langsung kalau ketemu orang rokok, rasanya sulit kalau kemudian langsung minta lepas. Ya. Hari itu langsung bertobat meninggalkan rokok. Ini rasanya sulit. Ya. Untuk itu perlu bertahap. Lihat di dalam bagaimana ajaran Allah Subhanahu wa taala tentang haramnya khamr. Khamr dulu sangat dicintai oleh orang-orang jahiliyah. Para sahabat pun tatkala masih Islam masih banyak yang minum khamr karena belum turun. Ya, tahap. Cara pengharamannya bertahap. Yas'alunaka 'anil khamri. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala manfaatnya tetapi ada dosanya. Tahapan yang kedua, ya, la taqrabus shalah wa antum kafir. Jangan kalian mendekati salat. Salat tok, yang lain masih boleh. Dipersempit. Ya. Setelah mereka siap, ya, lalu apa? Turun ayat Allah, innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Demikian juga masalah misalkan orang kita tahu enggak bisa langsung, ya perlu bertahap, sekalipun enggak kita katakan karena enggak ada ayat tentang rokok, ya kan? Enggak pakai. Tapi perlu bertahap, sabar di dalam menasehati, ya. Dan rata-rata mereka itu sebenarnya mengakui. Rata-rata mengakui. Ya sebenarnya udah terlanjur, ya. Terlanjur. Tapi sebagian yang insaf ya, sebenarnya bapak juga pengen apa? Pengen ini, tapi nggak bisa, susah. Nah, itu bohong juga sebenarnya. Buktinya kalau pas Ramadan juga bisa. Jadi sebenarnya masalah rokok itu sebenarnya masalah ya hawa nafsu saja. Adapun tentang hukum yang benar, tidak. Ya, yang benar adalah hukumnya adalah haram. Ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di punya risalah tentang masalah rokok, khusus tentang dampaknya dalam kesehatan, dampaknya dalam masyarakat, dampaknya dalam politik, ya, dampaknya dalam segi harta. Nah gitu. Banyak sekali dari segi kesehatan jelas. Dalam rokok aja sudah tertulis kan, rokok dapat merugikan kesehatan. Itu sudah terpampang. Ya. Kalau mengatakan makruh, ya, anggaplah makruh. Anggaplah makruh. Makruh kan bukan berarti kemudian langsung dilakukan, ya kan? Bagaimana dia berusaha untuk meninggalkan? Ya enggak? Makruh kan apa? Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yang diberi pahala, ya, tidak diberi iqab, ya, orang yang lakukannya. Tapi itu mereka mengatakan makruh hanya sekedar apa? Hawa nafsu lagi, ya, hawa nafsu. Semuanya hawa nafsu, ya. Kalau mereka mau jujur, mereka sekarang percaya dengan ucapan dokter. Ya enggak? Kalau mereka datang ke dokter, ya, tentang untuk periksa sakitnya mereka percaya sama dokter. Sekarang giliran para dokter semuanya bersepakat bahwasanya rokok membahayakan. Oh, mereka nggak percaya. Bukannya nggak percaya, tapi sulit menerapkannya. Iya kan? Jadi permasalahannya sebenarnya bukan permasalahan sangat dalil atau tidak dalilnya, hukumnya makruh atau haramnya, hawa nafsu. Ya, masalah rokok itu masalah hawa nafsu saja. Ya. Atau sekarang muskilahnya bukannya yang orang-orang awam saja yang jadi korbannya, malah orang-orang yang berilmu, bahkan dokternya juga kena juga. Jadi ini muskilahnya. Oleh karena itu semuanya kembali kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau disebutkan dalil-dalilnya tentang haramnya rokok ya banyak sekali. La darara wa la dirara wa la tulqu bi aydikum minat tahluka. Ya. Kemudian madarat-madaratnya masuk dalam kaidah tadi, ya. Kalau kamu ingin mengetahui hukumnya sesuatu, ya, lihat apa faedahnya dan apa madaratnya. Faedahnya sekarang apa? Faedah ngerokok. Kesenangan aja kan? Kesenangan saja, enak gitu aja. Ya, tapi madaratnya banyak sekali. Ya, madaratnya dari segi fulus, harta. Kalau dikumpulin bisa bikin rumah, bisa bikin pabrik mobil. Yang kemudian dari segi kemasyarakatan, baunya di mana-mana membahayakan rokok kan, di pom bensin dilarang rokok, nanti bisa mengakibatkan kebakaran. Ini rokok masyarakatan. Kemudian di sana ada sesama ini kan ngobrol sambil ngerokok, aduh baunya minta ampun. Karena baunya perokok lebih dahsyat daripada baunya bawang. Kalau bawang saja yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, orang yang makan bawang jangan mendekati masjid. Bagaimana dengan baunya orang-orang yang rokok? Bau. Ya. Bahwasanya orang kafir tersebut nanti akan digunakan untuk ibadahnya, udah nggak boleh.
Karena ini masuk dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya. Kalau kita tahu, jadi kayak apa tadi? Janur itu untuk selain untuk apa faedahnya? Hah? Kalau pokoknya kaidahnya menjual per aslinya jualan kepada orang kafir boleh-boleh saja karena itu masalah dunia. Rasulullah SAW dulu ya berjualan ya masih bukan pada muslim, demikian juga para sahabat ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masalah dunia tidak ngapa-apa. Pada asalnya adalah hukumnya boleh-boleh saja. Tetapi kalau dia tahu bahwasanya dengan menjualnya barang kepada orang kafir tersebut membantu dia dalam ibadahnya, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Seperti tadi tahu masalahnya dia menjual janur tadi untuk digunakan sebagai perayaan mereka atau sesembahan mereka, ini nggak boleh. Ya, karena masuk dalam ayat Allah SWT wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya, seperti halnya kalau kamu sebagai penjual misalkan menjual senjata, ya, senjata pisau. Kamu menjual kepada seorang yang kamu tahu orang ini nanti membeli barang tersebut untuk bunuh orang, ya. Maka ini adalah apa? Tidak diperbolehkan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tahu, kecuali kalau enggak tahu. Maka ini enggak masalah. Allahu a'lam.